Perkenalkan, nama saya Kristina Ingat SPD. Saya berasal dari Desa Budaya, Mutun Sajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Tanjung Palas Timur, tempat saya bekerja, dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, seperti biasa kita yel-yel dulu ya. Silakan berdiri. Yel ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar? Dasar, luar biasa. Yes. Oke, sekarang kita tepuk PPK ya. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen ya. Didengar namanya satu-satu. Apriansen, Ibu, Agus Purnomo, Ibu, Agnes Piara, Alfredo Sudi, Ibu, Angel, hadir Bu. Ani
Ibu. Rizky, Hadir, Bu. Gea, Hadir Bu. Pasti. Hadir Bu. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang Ibu mau meriksa kerapian kalian. Coba berdiri semua. Berdiri. Oke, semua pakai pendek. Nah, terus silakan duduk. Duduk kembali. Buku-buku yang lain disimpan ya. Yang ada cuma buku PPKM. Keluarkan buku paket PPKM ini atau buku catatan buku tugas PPKM ya. Keluarkan bukunya. Buku yang lain disimpan. Oke, sebelum kita pembelajaran pada hari ini, siapa yang masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Oke, silakan duduk ya. Tepuk tangan ke Tiara. Di minggu lalu materi kita adalah tentang norma. Norma terdiri dari empat macam. Yang pertama norma apa? Norma agama. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma hukum, norma ya kesopanan, yaitu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, sebelum pembelajaran masuk ke materi, Ibu akan menunjukkan atau menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan problem basic learning, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku toleransi dalam pembelajaran keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Yang berikutnya, setelah mengamati tayangan video keberagaman SARA melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi perilaku toleransi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini Ibu akan menilai ya, ada 3 aspek yang akan Ibu nilai, yaitu menilai kalian secara nilai pengetahuan, nilai sikap maupun keterampilan. Nah, nilai pengetahuan itu maksudnya Ibu akan memberi soal atau tes buat kalian atau soal gitu ya. Sejauh mana kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan, atau sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari. Yang kedua, sikap yang Ibu menilai adalah disiplin tidak kalian pada saat kalian mengikuti pembelajaran, bertanggung jawab ya untuk sikapnya, disiplin, sopan santun dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah keterampilan. Di mana akan menilai keterampilan adalah pada saat kalian berdiskusi. Nanti kan kalian ada diskusi. Nah, siapa yang aktif dalam berdiskusi itu adalah nilai keterampilan. Jadi akan Ibu nilai ya, ada nilai pengetahuan, nilai sikap maupun juga keterampilan. Itulah nilai yang akan Ibu nilai. Materi kita pada pertemuan ini adalah tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini materi kita pada hari ini yaitu tentang keberagaman, ya, tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang kalian buka buku kalian halaman 83. Ibu beri kesempatan buat kalian untuk membaca buku kalian 10 menit. Silakan. Ini video, kalian perhatikan, kalian simak baik-baik.
diputarkan. Ada yang mau menjawab? Silakan dia. Video tersebut menceritakan tentang kerusuhan antara Dayak dan Madura akibat tidak ada toleransi. Dari video tersebut menceritakan bahwa ada terjadi perang atau kerusuhan antara suku Dayak dan suku Madura. Itu akibatnya tidak ada toleransi di antara kedua suku tersebut. Terjadilah peperangan atau kerusuhan. Mungkin masalahnya kecil, awalnya kecil, tapi lama-lama menjadi besar, ya, menjadi besar karena tidak ada rasa toleransi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus tanamkan sikap toleransi. Toleransi maksudnya apa? Saling menghargai terhadap perbedaan agama, suku, ras atau golongan. Harus saling menghargai, menghormati. Hidup harus penuh dengan kesabaran, ya. Ketika kita sakit hati buat sama teman harus sabar kita. Jangan kita mudah emosi. Tidak ada yang baik akibat emosi. Sabar. Nah, boleh marah, tapi marahnya jangan berlarut-larut. Masing-masing ajaran agama, ya. Kita sekarang belajar tentang keberagaman, masing-masing harus bersabar. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ada faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor itu adalah ini faktor-faktor. Bisa lihat juga di buku kalian. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu seperti apa? Ini adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia itu letaknya sangat strategis. Kenapa dikatakan strategis? Pernah belajar juga pembelajaran IPS. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Iya, itu ada di pelajaran IPS. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Jadi mudah orang untuk memasukinya, perlintasan perdagangan. Itu yang menyebabkan Indonesia itu adalah terjadi keberagaman. Yang berikutnya, kondisi negara Indonesia berbentuk kepulauan. Ya, negara Indonesia kondisinya berbentuk kepulauan. Banyak pulau-pulau di Indonesia. Misalnya pulau apa? Ya, Jawa. ya ada pulau Jawa. Pulau apa lagi? Sulawesi. Ya, ada pulau Sulawesi. Apa lagi? Kalimantan. Ya, pulau Kalimantan. Apa lagi? Ya, ada pulau Samudra. Pulau Sumatera, ya. Banyak pulau di Indonesia. Di antaranya seperti yang kalian sudah sebutkan, ada pulau Kalimantan, ada pulau Sulawesi, ada pulau Jawa, seperti itu, ya. Banyak pulau Indonesia. Itu yang menyebabkan masyarakat Indonesia terjadi keberagaman. Perbedaan kondisi alam, ya, itu adalah perbedaan kondisi alam yang membuat keberagaman masyarakat Indonesia. Kondisi alam, apa maksudnya? Di dalam buku itu menjelaskan ada apa namanya, bentuknya itu daratan. Nah, wilayah Indonesia ada daratan rendah, daratan tinggi, ada pegunungan, maupun daerah apa yang kalian sering pergi refleksi? Daerah apa? Daerah apa kalian sering pergi refleksi? Daerah ya, bilang daerah pantai. Ya. Itulah bentuk-bentuk keadaan alam di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Ya. Ada transportasi dan komunikasi, ini yang buat keberagaman. Ada transportasi darat, laut maupun udara. Ada komunikasi, ya, lewat komunikasi. Kemudian yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, ada yang terbuka terhadap perubahan, ada yang tertutup perubahan. Keberagaman di Indonesia itu, misalnya ada juga suku, ya, keberagaman suku. Banyak suku-suku di Indonesia. Misalnya
Misalnya suku apa saja? Suku apa? Ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, Dayak, Toraja, mungkin ya. Tidak bisa kita sebutkan satu-satu, banyak ya. Ibu tampilkan di depan boleh kalian baca, tapi kita tidak bisa sebut satu persatu karena banyak. Di antaranya ada Dayak, ada Madura, Bugis, Toraja, banyak macam suku di Indonesia, banyak macam beragam. Itu adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Sekarang keberagaman ras ya, ras sekarang keberagaman. Ras itu adalah bentuknya bentuk fisik ya, datang dari bentuk fisik itu penggolongan manusia berdasarkan bentuk fisiknya ya, atau keturunannya ya, berdasarkan ras itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik. Dan kemudian ras di Indonesia atau ras di dunia itu ada 4 ya. Ada 4 macam ras. Yang pertama adalah ras Asiatik Mongoloid. Kemudian ada Malayan Mongoloid. Kemudian ada Melanesoid. Yang terakhir adalah Rokosoid. Berbicara mengenai ras, kita ini ada ras apa? Ras ini Malayan Mongoloid. Kemudian keberagaman antar golongannya, keberagaman antar golongannya. Walaupun kita berbeda-beda golongan, di antara kalian harus menciptakan kedamaian, keakraban, yang harmonis. Seperti contoh gambar di sini ya, beda-beda golongan tapi mereka bermain bersama, menciptakan kedamaian, menceritakan kedamaian ya, harmonis di antara mereka walaupun mereka terdiri dari berbagai macam golongan ya. Itulah yang harus kalian terapkan dalam kehidupan. Walaupun kita banyak keragaman, agama, keberagaman suku, agama, ras ya, golongan, kita tetap ciptakan keharmonisan. Apa gunanya keharmonisan? Dan kita rasa aman, tidak ada terjadi kerusuhan atau peperangan. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang arti penting memahami keberagaman dalam Bhikkha Bhikkha Tunggal Ika ya. Keberagaman dalam Bhikkha Bhikkha Tunggal Ika. Arti pentingnya ini yang pertama adalah ada dampak positif ya. Dampak positif yang terjadi dalam keberagaman itu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Ada manfaatnya untuk perkembangan dan kemajuan. Di samping ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya ya. Ada dampak negatifnya, yaitu mengakibatkan ketidakharmonis, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Contohnya seperti apa tidak harmonis? Seperti yang tadi, kerusuhan antara suku dan Dayak dan Madura, tapi itu sudah lama terjadi di daerah lain. Kalau Dayak, kalau di Kalimantan daerah kerusuhan, tapi itu pada daerah lain sering kerusuhan. Cukup Dayak sama Madura itu sudah terjadi. Kalau di Kalimantan tidak ada sudah. Itu artinya kita sudah berapa? Tapi di mana-mana kalian masih lihat di televisi di Papua atau di Sulawesi itu sering terjadi. Apalagi di Makassar masih sering terjadi kerusuhan. Karena tidak ada sifat toleransi. Maka baiknya kita harus sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan harus saling menghargai maupun menghormati, tidak memandang perbedaan. Tapi perbedaan itu adalah suatu keindahan. Oke, demikian penjelasan materi pada hari ini. Apa sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Silakan Ido. Yang saya mau bertanya apa itu ras? Oke, kasih. Ido tadi bertanya ya, apa pengertian rasnya? Ibu akan jelaskan lagi. Ras itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik ya. Nah, ciri fisik. Dari penjelasan Ibu, apakah sudah jelas? Ada yang mau bertanya lagi selain Ido? Kalau sudah ada yang bertanya, berarti jelas sudah ya penjelasan yang Ibu sudah sampaikan. Sekarang Ibu mau bertanya ke kalian.
Bagaimana bentuk pelaksanaan toleransi terhadap keberagaman di Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Ibu kasih kesempatan untuk Michelle yang jawab. Silakan Michelle. Pelaksanaan toleransi terhadap keberagaman di Indonesia belum berjalan maksimal. Misalnya masih terdapat di sebagian tempat terjadinya kerusuhan. Contohnya terjadinya konflik antara dua suku di Jaya Wijaya yang baru terjadi di bulan Januari 2022. Oke, terima kasih Michelle. Silakan duduk. Oke, terima kasih buat Michelle yang sudah menjawab. Tepuk tangan buat Michelle. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke 4 kelompok. Nanti cara bagi kelompok hitungnya 1, 2, 3, 4. Dan kalian akan ke kelompoknya masing-masing. Misalnya angka 1 ya, angka 2, 3, 4. Dan kerjakan tugas kalian sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ini ya. Yang ada di LKPD. Ada petunjuknya di sini. Kalian akan melakukan diskusi kelompok. Ada petunjuk di sini. Jika tidak jelas boleh ditanyakan ke ibu ya. Kita 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, Ibu akan membagi LKPD ini. Ini akan kalian di sini kalian akan mengerjakan hasil diskusi kelompok kalian sesuai dengan petunjuk yang bisa dicari jawabannya di buku ya, di buku atau melihat atau mengingat hasil video yang Ibu sudah tampilkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Tiara. Dipersilakan oleh Tiara. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. 1. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dan 2. Sikap kami dalam menghadapi keberagaman adalah dengan cara menanamkan sikap toleransi dalam keberagaman. 3. Yang kami lakukan ketika melihat teman melakukan diskriminasi adalah menegurnya dengan baik-baik agar tidak melakukan diskriminasi. Baik, saya akan memberi kesempatan bagi teman-teman dari kelompok lain jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya mau bertanya, sebutkan satu contoh sikap toleransi. Baik, terima kasih dari Agus. Kepada
Dipersilakan. Baik, terima kasih dari teman-teman sekalian yang mau bertanya kepada kami. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Jika tidak ada, saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, kami sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan dari Agus akan dibacakan oleh teman kami Alfredo. Dipersilakan untuk Alfredo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agus. Salah satu contoh sikap toleransi dalam keberagaman adalah tidak membedakan teman atau orang berdasarkan latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan. Baik, saya akan mengembalikan kepada moderator. Demikian jawaban dari kami dari pertanyaan Agus. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Jawaban dari pertanyaan teman kami Fitri akan dibacakan oleh Bilbina. Persilakan untuk teman kami Bilbina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Letak strategis Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Saya akan kembalikan kepada Naya. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Beri tepuk tangan kelompok 1. Dari kelompok 1, terima kasih, kembali ke tempat. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan akan dibacakan oleh Elsie. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. A. Pelanggaran yang terjadi dalam video yang sudah ditayangkan adalah terjadi peperangan antara suku Dayak dan Madura akibat tidak ada sikap toleransi kedua suku tersebut. B. Akibat yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sikap toleransi adalah terjadi kekacauan, bahkan terjadi kerusuhan dalam kehidupan bermasyarakat. C. Yang harus dilakukan bila menemukan orang melakukan pelanggaran terhadap toleransi keberagaman adalah menegurnya dengan cara halus agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Itulah hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 2 dan dari kelompok yang lain. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, dari saya, menurut kalian apa yang kita lakukan dalam bermasyarakat agar tercipta kedamaian? Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan pertanyaan dan kepada kelompok lain dipersilakan untuk bertanya. Bagaimana sikap toleransi dalam beragama? Terima kasih kepada kelompok 3 dan kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan 3. Dipersilakan oleh Dewi. Yang kami lakukan agar tercipta kedamaian dalam masyarakat adalah saling menghargai, saling bersifat terbuka terhadap perbedaan dan menerapkan sikap persatuan. Ya, itulah jawaban dari kami untuk kelompok 4 dan kelompok kami juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan dari Raya, bagaimana contoh sikap toleransi dalam beragama? Salah satu contoh toleransi dalam beragama adalah tidak memaksa orang untuk memeluk agama yang dianutnya. Kembalikan kepada moderator. Ya, itulah hasil jawaban diskusi dari kelompok kami. Jika yang lain masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Ya, teman-teman, sebelum kami kembali ke tempat duduk kami akan memimpin tepuk PPK.
Dipersilakan berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baik, kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pada kesempatan ini. Oke, kepada kelompok 2 kembali ke tempat. Dipersilakan. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian tentang berjalannya diskusi kelompok. Apakah kerjasamanya berjalan dengan baik? Ataukah di kelompoknya yang mengerjakan cuma 2 orang atau 1 orang? Kalian mau tanya kelompok 1. Apakah di kelompok 1 bekerja sama dengan baik? Kelompok 1? Baik. Kelompok 1 bekerja sama dengan baik. Sekarang Ibu mau tanya ke kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah semuanya mengerjakan semua? Baik, ya. Baik kerjasamanya? Kerjasama yang baik ya. Bagaimana kelompok 3? Apakah kerjasamanya baik? Baik, Bu. Sekarang ke kelompok 4 lagi yang Ibu mau tanyakan. Apakah kerjasama kelompok 4 baik? Baik. Oke, beri tepuk tangan. Oke, itu yang kita harapkan dari diskusi kelompok ya. Kita bekerja sama ya, gotong royong gitu ya, kerjasama dalam mengerjakan masalah atau soal-soal yang ada dalam kelompok. Dari penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan atau materi yang sudah kita bahas bersama-sama, apakah semuanya sudah mengerti? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Tapi mengerti ya, kalian sudah paham tentang materi pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Kalau begitu, mari kita simpulkan materi pembelajaran tentang keberagaman agama, ras, sara, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Coba. Oke, Michelle. Kesimpulannya adalah secara umum keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh: pertama, letak strategis wilayah Indonesia; kedua, kondisi negara kepulauan; ketiga, perbedaan kondisi alam; dan yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Terima kasih kepada Michelle yang sudah menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Menurut kalian dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, apa manfaat dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Siapa yang mau menjawab? Oke, sekarang Chelsea. Manfaatnya adalah kami menjadi mengerti sikap bersatu, toleransi, agama, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam mengenai bineka tunggal ika. Oke, terima kasih kepada Chelsea dan untuk itu sekarang kemudian aku mau bertanya, setelah pembelajaran tentang keberagaman, apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Siapa yang mau menjawab? Rencana tindak lanjutnya adalah menanamkan sikap perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih Aisyah. Beri tepuk tangan, Aisyah.